Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Triwulandari, NIM 2019 01 020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi nonverbal dalam negosiasi. Komunikasi nonverbal dalam negosiasi. Nah, komunikasi adalah elemen kunci negosiasi, di mana negosiasi yang efektif mengharuskan peserta menyampaikan dan menafsirkan informasi secara efektif. Peserta negosiasi akan mengkomunikasikan informasi tidak hanya secara verbal, tetapi juga nonverbal melalui tubuh dan gerak tubuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh komunikasi nonverbal dalam negosiasi. Nah, pertama ada penahanan nonverbal. Dalam negosiasi, seseorang bisa mendapatkan keuntungan dengan mengungkapkan posisi secara verbal terlebih dahulu. Dengan menambatkan posisi Anda menetapkan posisi untuk lanjutkan negosiasi dengan cara yang sama. Seseorang dapat berlabuh dan memudahkan keuntungan dengan pertanyaan nonverbal atau bahasa tubuh itu sendiri. Di mana kesan pertama, mulailah negosiasi dengan gerakan positif dan antusiasme. Tatap mata dengan tulus. Jika Anda tidak dapat mempertahankan kontak mata, orang lain mungkin mengira Anda menyembunyikan sesuatu. Nah, negosiasi di sini kita akan melakukan negosiasi secara penahanan atau nonverbal. Jika kita sedang melakukan negosiasi dengan seseorang, kita harus bertatap mata langsung. Jika tidak melakukan itu, maka seseorang akan menganggap kita menyembunyikan sesuatu dari dirinya sendiri. Maka dari itu, jika kita ingin melakukan negosiasi itu kita harus menatap matanya dengan langsung. Selanjutnya ada membaca komunikasi nonverbal. Mampu membaca komunikasi nonverbal, orang lain dapat membantu proses komunikasi secara signifikan. Nah, seperti ketidaksesuaian dalam bahasa tubuh, contohnya meliputi nervous, tertawa tidak sesuai dengan situasi. Nah, tertawa tidak sesuai dengan situasi di sini adalah misalkan kalau kita sedang mengadakan acara atau sedang ada meeting, kita tertawa dengan terbahak-bahak, mungkin itu bukan tempat yang pas untuk melakukan itu semua. Terus juga ada kata-kata positif tetapi bahasa tubuh negatif. Misalkan kita ngomong secara baik-baik tapi bahasa tubuh kitanya beda, misalnya matanya lirik kanan lirik kiri padahal kita yang lagi ngobrolnya ada di depan, misalnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada menyampaikan penerimaan cara mitra negosiasi. Memposisikan tubuh mereka relatif terhadap satu sama lain dapat mempengaruhi beberapa reseptif masing-masing terhadap pesan dan gagasan orang lain. Wajah dan mata. Negosiator reseptif tersenyum. Banyak kontak mata. Ini menyampaikan gagasan bahwa ada lebih banyak minat pada seseorang tersebut daripada pada apa yang dia katakan. Jadi biasanya orang menilai orang lain dilihat dari matanya terlebih dahulu. Kalau lagi ngobrol, matanya harus fokus dengan orang yang sedang kita ajak ngobrol. Seperti di awal, kalau kita lagi ngobrol, terus matanya lirik kanan lirik kiri, nah berarti kita lagi menyembunyikan sesuatu. Nah, seperti itu juga jika kita berbicara dengan seseorang, tapi matanya kemana-mana, itu juga tidak seharusnya dilakukan. Termasuk juga komunikasi nonverbal namun tidak diberikan izin gitu. Juga ada kaki dan tupai. Negosiasi reseptif duduk dengan kaki menyatu atau satu kaki sedikit di depan yang lain saat berdiri. Mereka mendistribusikan beban secara
negosiator yang tidak reseptif mungkin standar di kursi mereka dan membiarkan jas mereka tetap dikancikan. Negosiator reseptif cenderung terlihat